Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan Minggu San Barto pada Minggu Biasa ke-15 tahun A ini. Maka marilah kita awali renungan kita ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita ini adalah menjadi tanah yang baik dan tanah yang subur. Setiap petani yang baik ingin menabur benih yang baik dan pasti mau mendapatkan hasil yang baik. Maka pertama-tama yang ia lakukan adalah mempersiapkan tanahnya, mengolah tanahnya. Kalau tanah itu padat, keras, maka ia akan mencangkul dan membajaknya supaya menjadi gembur. Kalau tanah itu tumbuh semak-semak, rumput-rumput, juga ada bebatuan, maka ia akan menyiapkannya, membersihkannya, memilih batu-batunya sehingga tinggal tanah isi dan tanah yang tandus. Kalau tanahnya tandus dan tanahnya masamnya tinggi, maka ia akan memberikan pupuk supaya tanahnya menjadi subur. Sesudah itu barulah ia menabur benih yang baik. Benih yang baik ditabur di tanah yang subur, tanah yang baik, di mana tidak ada tumbuhan yang lain yang bisa merampas nutrisi tanah. Juga tidak ada bebatuan yang mengganggu akarnya, sehingga tanaman itu akan tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah berlimpah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil pada minggu ini berbicara tentang seorang penabur. Penabur yang baik, ia mempersiapkan benih unggul dan ia menabur pada semua jenis tanah. Tanah yang keras dan padat di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang ditumbuhi semak duri dan belu karat, juga tanah yang baik. Akhirnya jelas, hanya tanah yang baik yang bisa menumbuhkan benih itu dan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali, dan ada yang 30 kali. Pertanyaannya, apakah penabur yang kita dengarkan pada Injil minggu ini adalah penabur yang baik? Kita semua tahu bahwa penabur itu adalah Allah sendiri, Allah yang maha baik, maha tahu, penuh kasih, dan penuh kerahnya. Benih yang ditabur adalah sabda Allah itu sendiri, Yesus Kristus. Dan tanah yang ditabur adalah manusia. Hati kita, jiwa kita, juga seluruh diri kita. Dari apa yang disebutkan tadi, hanya tanah yang baik yang menghasilkan. Jelas bahwa tumbuh, berkembang dan menghasilkan buah sangat ditentukan oleh jenis tanah, hanya tanah yang baik. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bertanya pada diri kita, bagaimana dia tanah kita, bagaimana dia diri kita, bagaimana hati kita, bagaimana jiwa kita? Sudahkah menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, atau bila jawabannya sudah, maka dijamin semua jenis benih yang ditaburkan Allah dalam seluruh hidup dan perjuangan kita pasti tumbuh dan menghasilkan. Tetapi jika belum siap, masih ada duri, masih ada bebatuan, yang berarti masih ada iri hati, ada kecemburuan, ada kekecewaan, ada ketakutan, ada kemalasan, ada macam-macam sikap-sikap negatif, dan juga dipenuhi dengan kebencian-kebencian, kemarahan, juga
ambisi-ambisi duniawi yang sifatnya sementara dan hanya sesaat, maka dijamin di benih yang ditaburkan dalam diri kita tidak berbuah. Atau kalau tahu bertumbuh, dijamin tidak berbuah. Dan bila mengetahui bahwa kita berada dalam situasi tanah yang tidak subur, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus? Supaya kita menjadi tanah yang subur, tanah yang baik. Supaya di tanah yang baik dan subur itu dapat ditaburi benih oleh Allah yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang, dan menghasilkan buah yang diharapkannya. Caranya adalah pertama-tama menerima sakramen tobat, membersihkan diri, jiwa, hati, seluruh pikiran kita dari segala yang menghalangi pertumbuhan kita. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri dan juga dengan alam cipta. Yang kedua, kita mau undang Roh Kudus. Untuk apa? Untuk membuka pikiran dan hati kita. Untuk memberikan kita satu daya, semangat, hasrat dan keinginan supaya menerima sabda Allah. Supaya beri kita satu kekuatan untuk mampu merubah kita dari yang tandus, dari yang tidak baik menuju pada yang subur, yang bisa menghasilkan. Selanjutnya, kita juga harus aktif dalam doa-doa, baik doa pribadi, doa bersama, membaca kitab suci pribadi atau bersama, juga aktif dalam pendalaman iman, retret, rekoleksi, penerimaan sakramen-sakramen, terutama Ekaristi Kudus. Dan yang terakhir, kita harus percaya pada sabda Allah, bahwa sabda Allah tidak pernah akan sia-sia. Dengan cara-cara seperti itu, maka kita akan perlahan-lahan proses demi tahap-tahap menjadi tanah yang subur. Dan lewat cara seperti itu, sabda Tuhan yang ditabur dalam diri kita akan tumbuh, menghasilkan buah-buah yang menenangkan hati Tuhan, dan juga kita menjadi berkat-berkat yang indah bagi sesama di sekitar kita, juga bagi seluruh alam ciptaan. Oleh karena itu, marilah kita mohon berkat Tuhan supaya kita senantiasa menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, agar benih sabda Allah yang ditaburkan oleh Allah yang Bapa Maha Baik senantiasa tumbuh, buah dalam hidup dan pelayanan kita. Tuhan sertamu. Semoga kita semua dimanapun kita berada senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.